Oke. Ini kelihatannya teori nih, tapi ini akan kita pakai terus. Notasi masalahnya gitu. Nanti kan kalian kan kalau menjawab pembuktian kan pakai notasi kan ya. Jadi kita misalkan notasinya kalau di kelas ini dan semua kelas paralel AK di satu fakultas ya, jadi semua prodi, okay, itu kita sebutnya sebagai JXJ gitu ya. X-nya bisa diganti-ganti sih, ya, karena itu kan nama variabel. Ya, kayak ini kan misalnya nih, yang ini aja nih. Ini kan nggak ada nih variabel X. Adanya variabelnya J, I, ya J sama I gitu. Kalau yang ini, yang kanan ini variabelnya I saja gitu malah. Ya. Jadi nanti pasti di soal-soal AK tuh harusnya tidak akan pernah memberikan variabel namanya J gitu. Karena J itu akan kita pakai sebagai notasi khusus buat yang ini. Gitu. Oke, apa itu XJ? Kalau misalnya ada tulisan XJ gitu ya, itu berarti nilai dari variabel X di akhir iterasi ke J dari loop. Kalau belum ngerti coba diulang lagi. XJ, X itu nama variabel bisa diganti-ganti. Jadi kalau kayak tadi ya saya ambil contohnya I tadi ya, kan nama variabel I tadi kan. Jadi kalau IJ itu adalah nilai dari variabel I di akhir iterasi ke J itu. Contohnya ada nih, misalnya X5. Maka X5 itu adalah nilai dari variabel X di akhir iterasi kelima. Jadi misalnya kayak tadi ya, nanti saya ini ada contohnya sih, nanti ada contohnya. Ya. Oke, jadi kalau X 100, nah saya tuh mau tahu nilai X setelah dia muter-muter 100 kali itu jadinya berapa gitu loh. Ya. Jadi X5 ini dia udah muter-muter 5 kali nih di loop gitu. Jadi saya pengen tahu nilainya setelah si X ini variabel yang muter-muter 5 kali itu jadi berapa gitu ya. Contohnya, ada satu lagi. Startnya dari 0. Kenapa startnya dari 0? Karena saya pengen juga merekam nilai variabel sebelum memasuki loop. Kan inisialisasi itu kan pas di atasnya loop kan ada tuh ya. Jadi kita sebutnya sebagai 0. Artinya belum masuk loop. Sesaat sebelum masuk loop. Oke. Contoh-contoh. Misalnya saya punya algoritma ini nih, beda lagi nih ya. Tidak perlu dipahami ini algoritma apa, pokoknya ada algoritma ini dan harusnya dia bisa terminate gitu ya. Oke, maka saya akan bilang, lihat nih, ada variabelnya apa? A ya, variabelnya cuma satu ya, A ya. Jadi sekarang kita bukan XJ namanya, tapi AJ gitu. Oke, maka kita akan dapatkan A0 berapa? Nilainya variabel A di iterasi ke 0. Berapa nilainya? 2, Bu. 2. Sebentar, 0 itu tadi apa? Nilai dari variabel A sesaat sebelum masuk ke loop. Ini loh dibaca nih, X0 di atasnya. Berapa? Berarti nilai variabel A sebelum masuk loop berapa? Dalamnya loopnya while kan ya? Sesaat sebelum masuk loop. Berapa nilainya A? Hampir-hampir. Tadi kalau 2 itu berarti dia udah masuk loop sekali. Belum ya, Bu? Berapa? Nggak kedengaran saya. Berapa? Nilai A sebelum masuk loop berapa? Ayo bangun. 0, Bu. 0 ya? 0 ya? Iya kan? Loopnya mana sih? Mana sih loopnya? Ini kan loopnya kan? Ini kan? Nah, itu kan loop kan ya? Ya, masih ingat ya loop ya? Waduh. Enggak lah ya, enggak mungkin lah ya masa lupa loop gitu ya. Enggak lah ya, sebentar. Saya eject ini dulu. Apa flash disk saya kok bunyi-bunyi? Mengganggu konsentrasi. Oke. Jadi nilai, jadi A0 gitu ya. A0 itu sama dengan 0 gitu. Karena ini ya nilai dia sebelum masuk loop kan ya ini udah cuma sekali aja A0. Nah, sekarang A1. A1 tuh yang mana? A1 tadi ingat ini dilihat definisinya.
Nilai 2. dari variabel A di akhir iterasi ke-1 berarti. Berapa? 2, Bu. 2 gitu ya. Kenapa 2? Karena iterasi pertama kan berarti 0 plus 2, Bu. Oke, yang ini ya, dia mengeksekusi perintah yang cuma udah itu one and the only one itu satu aja gitu. Ya, makanya dia 2 ya. Kenapa sih saya perlu namain A0, A1? Kalian pernah ini gak sih? Dulu ya waktu pertama-tama ngoding tuh kalian pernah ini gak sih? Pernah, ini aneh banget sih kalau kode gitu ya. Misalnya yang ini ya, ini kalau dilihat sama orang matematika tuh diketawain nih kita gitu ya. Orang informatika deh. Misalnya A sama dengan A plus 1 gitu. Itu kan kalau di matematika hal yang tidak mungkin ya nggak sih? Gimana caranya A sama dengan A plus 1? Oh ini A sama dengan A plus 2 ya, sorry. A sama dengan A plus 2. Biar sama maksudnya. Kan nggak mungkin kan A sama dengan A plus 2 gimana sih? Gitu ya. Kalau matematika itu kan berarti isi A-nya harusnya sama kan. Kalau 5 sama dengan 7. Kalau 2 sama dengan 4. Kan nggak mungkin akan ada terjadi di matematika bahwa A itu sama dengan A plus 2 gitu. Kalau A sama dengan B ya mungkin aja gitu ya. Atau C sama dengan B plus 1 ya mungkin aja. Tapi kalau A sama dengan A plus 2 kan aneh gitu kan. Nah makanya ini kan bahasa codingan kan. Bahasanya orang fakultas informatika gitu. Sebenarnya yang kita maksud dengan menulis A sama dengan A plus 2 itu kan bukan sama dengan kan. Tapi sebenarnya assignment. Makanya kalau di sini, kalau ini kan kita sedang belajar matematika ya di sini ya. Kita kan mau membuktikan dengan cara matematis gitu. Jadi kita harus menulisnya dengan cara orang matematika gitu. Maka nggak boleh tuh nulis kayak codingan begini gitu. Jadi kita harus bilang bahwa kalau di iterasi yang pertama nih ya, ini iterasi, tadi kan kalau iterasi ke 0 nggak ada masalah gitu ya. Iterasi ke 1, maka kita harus bilang bahwa nilai A, nilai A di iterasi ke-1 itu sama dengan nilai A di iterasi sebelumnya ditambah dengan 2 gitu. Makanya kita butuh subscript. Untuk menunjukkan posisi variabel sekarang ini sebenarnya ada di mana sih gitu. Ya. Jadi A1 sama dengan, ya kan? Kan kalau kita kan ini maksudnya A sama ini, A yang ini sama A yang ini beda dong gitu kan. Beda kan? Karena ini assignment bukan sama dengan. Jadi ini A yang sebelumnya, berarti A0 ditambah dengan 2 gitu kan ya. Saya masukkan ke dalam A1 yang current gitu. Gitu. Oke. Jadi A1 sama dengan A0 plus 2. Begitu kira-kira. Makanya kenapa A1-nya tadi benar ya 2 ya. Karena A1 sama dengan A0, A0-nya kan 0 ditambah 2. Nah sekarang A2. Berarti kalau A2 rumusnya gimana? A2 sama dengan apa? A1 plus 2, Bu. Oke. A di iterasi sebelumnya, yaitu iterasi pertama ditambah dengan 2 gitu. Ya, jadi berapa? 4, Bu. 4. 4 ya, jangan 5. A-nya plus 2 loh ya. A-nya plus 2. 4 gitu. Nah ini langsung lompat ke A6, nggak usah A3 gitu. A6-nya berarti berapa? 12, Bu. Oke, A6 adalah, ya saya pelan banget ya. A6 sama dengan A5, oke, ditambah dengan 2 gitu. A5-nya berapa? Bukan nggak diketahui. Ya itu aja, berarti kan A5-nya berarti kan A4 gitu ya. Ditambah dengan 2. Apa itu berapa? A3 ditambah ya gitu. Oke, 12. Ada pertanyaan sampai sini? Ngerti ya? Salah, bukan ngerti ya. Ngerti? Nah, gitu ya. Kalau ngerti ya itu saya memaksakan kalian supaya ngerti. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Gimana? Ngerti, Bu. Oke, sip. Yang lainnya? Sudah tadi kayaknya cuma dengar suara Hilmi sama Ngerti, Bu. Oke, Stefan. Akhirnya ada juga yang ngomong yang lain. Bu, itu kayaknya di grup si Iman, Zulkarnain Iman nggak bisa masuk, Bu. Oh, kenapa? Katanya minta di ACC, Bu. Nggak ada yang minta itu tapi. Coba dia suruh keluar terus masuk lagi. Nggak ada request buat masuk. Kenapa nggak pakai SSO aja sih? Ya, pakai SSO harusnya saya nggak perlu update gitu.
Mungkin dari handphone gitu kali ya. Kalau kayak saya gitu nggak tahu kenapa juga nggak bisa kalau masuknya dari handphone. Jadi harus dari laptop sih SSO. Bilang suruh masuk pakai SSO atau diulangi lagi saja karena saya nggak melihat nggak ada Baik, request sudah, Bu. gitu.